lagi ada pesta nih. Asik-asik. Otan mau ikutan ah. Pasti banyak pisang di dalam. Otan suka banget. Ada sobat Otan juga tuh. Duile, kamu juga rapih banget. Keren maksimal juga kalian kalau pakai batik kayak gitu. Tapi kayaknya kalian sebaiknya nggak usah ikutan datang ke pesta dan ikutan nimbrung deh. Bukan karena kalian tidak keren, tapi kalian pasti lupa sesuatu. Ya, kalian lupa pakai masker kan? Udah keren-keren tapi nggak pakai masker. Sekarang kan lagi musim pandemi, taat prokes dong. Teman di rumah, sudah kenal sama Sobat Otan ini belum? Iya, Otan juga tahu kalau ini ayam. Tapi ayam jenis apa, hayo? Tahu nggak? Nah, 100 buat yang jawab ayam batik. Ayam batik dikenal juga dengan sebutan sea breed bantam chicken. Sesuai dengan namanya, corak bulunya mirip batik. Di setiap tepian bulunya terdapat garis hitam. Jadi seolah-olah ada coraknya yang mirip batik. Wah, batiknya batik Solo, batik Jogja, batik Garut, batik Cirebon, atau batik Semarang nih sob. Ada 2 corak ayam batik yang dikenal oleh penggemar di Indonesia. Kalau yang berwarna kecoklatan seperti ini dikenal dengan sebutan ayam batik Kanada. Dan kalau yang coraknya berwarna putih seperti yang sebelumnya, namanya ayam batik Itali. Loh, kok jauh banget asal batiknya? Tapi yang jelas, banyak orang yang kesemsem sama keindahan corak ayam hias ini. Wow, itu ada induk ayam yang sedang mengeram. Yalah, kamu kok sukanya mengeram di tempat sempit sih? Apa nggak sumpek? Rupanya naluri liar ayam batik masih terbawa. Bisa terlihat kan dari caranya memilih tempat untuk mengeram? Secara naluriah, induk ayam akan mencari tempat yang aman dan terlindung untuk merawat anaknya. Jadi jangan heran kalau ia senang mengeram di bawah rimbun semak atau tempat-tempat yang sempit seperti ini. Tada! Tuh lihat, tebak yang mana telur yang punya si ayam batik? Betul, telur ayam batik warnanya mirip dengan telur ayam kampung biasa, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Kalau yang warna kebiruan ini adalah telur ayam pisen. Nah, Otan penasaran nih, kalau dengan ukuran yang hampir mirip seperti ini, kira-kira induk ayam batik bisa membedakan apa tidak ya antara telur miliknya dan yang bukan? Yang jelas sih, dari segi warnanya kan jelas berbeda. Agen Otan, Kak Oyin, akan bantu Otan membuktikannya kali ini. Pelan-pelan ya Kak Oyin, jangan sampai telurnya rusak, atau juga jangan sampai mengganggu kenyamanan induk ayam batik yang sedang mengeram. Loh. Ternyata ikutan dierami juga. Rupanya, induk ayam tidak bisa membedakan telur miliknya dan telur yang bukan. Telur yang disodori ke Oyin ikut juga ia erami. Bukan. Jelas bukan karena ayam tidak bisa membedakan warna. Penglihatan ayam bahkan setingkat lebih baik dari manusia dalam melihat warna. Dari beberapa penelitian yang Otan baca, manusia hanya mampu melihat 3 gelombang warna, RGB, alias warna merah, hijau, dan biru. Sementara itu, ayam mampu melihat 5 gelombang warna, yang dilihat manusia tadi dan ditambah warna ungu. Ultraviolet ditambah lagi reseptor ganda yang diyakini oleh para peneliti membantu unggas untuk mendeteksi gerakan. Jadi kejadian induk ayam yang ternyata mau mengerami telur yang bukan miliknya adalah bukan karena ia buta warna dan tidak bisa membedakan warna. Jawabannya ternyata adalah karena setiap induk unggas punya naluri keibuan. Mereka tidak ingin kehilangan satu butir pun telur miliknya. Jadi induk ayam sangat berhati-hati. Ketika disodori telur yang bukan miliknya, ia akan langsung refleks melindungi telur tersebut.
telur itu sepertinya. Nah kan? Lihat itu teman, mulai ada retakan pada telurnya. Ayo sob, coba terus. Semangat, kamu pasti bisa. Telur ayam batik biasanya akan menetas setelah dierami sekitar 18 hingga 21 hari. Jika saatnya tiba, perlahan tapi pasti, anak ayam berupaya keluar dari telurnya. Teman di rumah tak perlu khawatir ya. Setiap anak ayam yang sehat pasti diberikan kemampuan untuk bisa membuka cangkang dan keluar dari telur. Hanya saja ia perlu waktu untuk mengumpulkan tenaga untuk bisa mendorong cangkang telur. Ya, dorong! Sedikit lagi! Yeay! Akhirnya kamu keluar juga! Kamu hebat! Selamat datang di dunia ya, sobat kecil! Otan mau kasih tahu info menarik nih dari sobat Otan ini. Ayam ternyata adalah hewan yang punya empati loh. Empati pada ayam adalah kemampuan seekor ayam untuk saling memahami dan berbagi perasaan dengan ayam lainnya. Seekor ayam bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ayam lain, terutama anak atau pasangannya. Nah, langsung saja deh kita buktikan. Kak Oyin akan bantu Otan lagi kali ini. Di dekat Kak Oyin sudah ada sepasang ayam batik. Keduanya dikurung terpisah. Kita lihat bagaimana kira-kira reaksi ayam jantan kalau ayam betina disemprot pakai air. Serut, serut, serut. Dingin ya sob. Badanmu kuyup gitu. Tuh, teman di rumah perhatikan deh. Si ayam jantan mulai resah. Semakin sering ayam betina disemprot oleh Kak Oyin, maka suara kokok ayam jantan semakin sering dan juga semakin keras. Kamu pasti ikut kasihan kan melihat pasanganmu yang kedinginan karena basah seperti ini? Nah, jadi ini cukup membuktikan kan kalau ayam ternyata punya empati? Wah, ternyata kalian so sweet banget ya, Yam. Sejujurnya, Otan kagum sama kalian. Teman, Otan dengar-dengar si ayam mungil ini jago manjat loh. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba melihat ia tidur di cabang-cabang pohon yang tinggi di malam hari. Di alam, kebiasaan ayam tidur di dahan pohon adalah cara ayam untuk berlindung di tempat yang aman. Jadi mereka akan merasa lebih aman dari ancaman hewan-hewan buas pemangsa. Kalau teman-teman di rumah masih kurang percaya, Otan akan kasih pembuktiannya. Kak Enval, agen Otan yang kece, akan bantu Otan kali ini. Ayo Kak, letakkan ayamnya di bawah. Kita lihat kehebatannya. Wih, lompatan ayam ini rupanya cukup tinggi. Walaupun tubuhnya mungil, ia mampu lompat tinggi. Tenaga dorongan kakinya dan bantuan kepakan sayap mungilnya rupanya cukup bertenaga untuk membantunya lompat hingga setinggi ini. Wih, padahal batang pohon yang dituju ini cukup tinggi loh. Keren Max, alias keren maksimal kamu sob.